Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya, sehat ya, selalu jaga Kesehatan. Baik. Sebelum Ibu mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan ketuanya untuk memulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, nah kita mulai saja ya pada pembelajaran pagi hari ini. Waktu minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang interaksi Sosial. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang norma dan lembaga sosial. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang norma sosial. Nah, anak-anak, apa ada yang tahu apa itu norma sosial? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak. Norma sosial adalah peraturan yang berfungsi untuk mengatur perilaku seluruh anggota masyarakat. Betul sekali, kasih tepuk tangan. Ya, norma sosial adalah peraturan yang berfungsi untuk mengatur perilaku seluruh anggota masyarakat. Norma sosial harus berdasarkan pada hasil kesepakatan bersama. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan sosial yang ada di masyarakat. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, anak-anak, di dalam masyarakat dikenal dengan 4 tingkatan norma. Ada cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang cara. Apa ada yang tahu apa itu cara? Saya, Bu. Ya, silahkan. Cara merupakan suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi secara terus-menerus. Ya, kasih tepuk tangan buat Mesya. Bagus sekali Mesya. Cara merupakan suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus. Sanksi yang diberikan hanya berupa celaan. Misalnya bersuara keras di kelas. Seperti siapa yang bersuara keras di kelas? Seperti ketuanya Adi. Jangan ditiru ya anak-anak. Selanjutnya yaitu ada kebiasaan. Apa? Kebiasaan itu apa, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Bagus sekali Cahaya, kasih tepuk tangan teman-teman. Baik, kebiasaan adalah suatu bentuk keperbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Sebagai contohnya, seperti saat kita berangkat ke sekolah, apakah anak-anak bersalaman dulu dengan orang tuanya? Ya. Benar? Ya. Siapa yang tidak pernah bersalaman dengan orang tuanya? Apakah ada? Adi lagi, astagfirullah, jangan diikutin ya. Terus selanjutnya ada tata kelakuan. Apa ada yang tahu apa itu tata kelakuan atau morus? Ya, silakan Nadia. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar untuk melaksanakan pengawasan oleh kelompok terhadap anggotanya. Betul sekali, kasih tepuk tangan buat Nadia. Nah, benar ya anak-anak. Tata kelakuan atau mores adalah sekelompok perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar untuk melaksanakan pengawasan oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Seperti contohnya memperkerjakan anak di bawah umur, terus suka melakukan perampasan, suka bertindak kekerasan. Itu dilarang atau tidak? Dilarang. Jangan sampai di sekolah kita melakukan perbuatan tersebut, ntar mendapat hukuman ya. Terus, nah setelah adat istiadat, apa ada yang tahu? Selanjutnya itu ada istiadat. Apa itu adat istiadat ya? Silakan dibaca. Adat istiadat adalah sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal. Ya, betul sekali, kasih tepuk tangan buat Husnul. Bagus sekali ya, adat istiadat adalah sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang mempunyainya. Misalnya tradisi upacara adat tentang siklus hidup yang berhubungan
pada suku tertentu di Indonesia. Jadi di Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa ya. Misalnya ini suku apa termasuk suku Jawa. Bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam norma sosial yang ada di masyarakat. Nah, banyak sekali anak-anak macam-macam sosial norma yang ada di masyarakat. Salah satunya yaitu apa, ada yang tahu? Saya Bu. Apa? Norma hukum. Ya, betul. Apa ada yang tahu lagi? Saya Bu. Apa, Dek? Norma agama. Ya, terus? Saya Bu. Ya, satu-satu. Norma kesusilaan. Ya, selanjutnya. Saya Bu. Norma kebiasaan. Ya, betul sekali, ada 4 ya. Salah satunya yaitu satu ada norma agama. Ibu akan menjelaskan apa itu norma agama. Norma agama adalah norma yang berfungsi untuk petunjuk dan pegangan hidup umat manusia yang berasal dari Tuhan, yang berisikan perintah dan larangan. Berarti kalau kita melakukan suatu larangan maka akan mendapat dosa. Betul sekali. Nah, yang kedua ada norma hukum. Norma hukum adalah rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, kewajiban, perintah, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan yang biasanya dibuat oleh lembaga tertentu. Nah, yang ketiga ada norma kesusilaan. Ialah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Betul sekali anak-anak. Selanjutnya itu ada norma kebiasaan. Tuh, norma kebiasaan merupakan sekumpulan peraturan yang dibuat bersama secara sadar atau tidak menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya menengok teman yang sakit, ya, menjenguk kalau ada teman yang kita sakit maka kita harus menjenguknya. Betul sekali. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang nilai. Seperti yang kita ketahui, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Nilai dibangun oleh masyarakat sehingga sifatnya konseptual. Nilai dan norma yang sudah dikenal dan diakui dan dihargai akan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang lembaga sosial. Nah, anak-anak, apa ada yang tahu apa itu lembaga sosial? Saya Bu. Ya, silahkan. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Ya, kasih tepuk tangan buat Pinta. Bagus sekali, Pinta. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga sosial biasa disebut sebagai himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang fungsi lembaga sosial. Nah, fungsi lembaga sosial sendiri yaitu memberi pedoman pada masyarakat agar tidak menyimpang, bersifat menyimpang ya, seperti jangan melakukan pencurian dan tindakan kekerasan dan sebagainya yang akan mengganggu keamanan di masyarakat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga sosial. Sebelumnya, apa aja lembaga dari lembaga sosial? Ini, stop dulu. Ada yang tahu, Nak? Apa? Lembaga keluarga. Ya, bagus sekali. Satu lagi. Ya. Apa, Dek? Lembaga politik. Ya, ada lagi? Lembaga ekonomi. Betul. Jadi, di masyarakat terdiri dari berbagai jenis lembaga sosial. Yang pertama Ibu akan menjelaskan ya, yaitu mengenai lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga itu berperan sekali dalam membina dan membimbing anggotanya untuk beradaptasi pada lingkungan fisik dan budaya. Fungsi keluarga sendiri itu terdiri dari fungsi reproduksi, proteksi, ekonomi, sosialisasi, afeksi, dan pengawasan sosial dan pemberian status. Seperti perlindungan, seperti itu ya dalam keluarga. Jadi satu sama lain saling membantu, betul sekali.
Yang selanjutnya ada lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa di masyarakat ada 7 fungsi agama, yaitu memberi pedoman untuk satu, seperti hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada sumber kebenaran. Yang ketiga ada menghindari perilaku menyimpang. Yang keempat selalu berbuat baik terhadap sesama makhluk, ya, sama manusia sama makhluk. Yang selanjutnya ada mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbuat baik maka akan mendapatkan pahala, ya. Selanjutnya ada keenam, yaitu keberadaan yang hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Allah. Selanjutnya yang ketujuh ada sebagai rekreasi dan hiburan yang tidak menyimpang dari kaidah dan norma agama. Betul sekali anak-anak, masih semangat ya? Masih semangat? Masih harus tetap semangat ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang lembaga ekonomi. Nah, kalau lembaga ekonomi berhubungan dengan uang. Aduh, cepat sekali ya kalau berhubungan dengan uang ya. Baik, lembaga ekonomi bertujuan untuk mengatur bidang-bidang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Ada 7 fungsi lembaga ekonomi, yaitu memberi pedoman untuk satu, mendapatkan bahan pangan, terus melakukan pertukaran barang atau biasa disebut dengan pertukaran barang ya. Terus ada harga jual beli barang. Terus yang keempat ada menggunakan tenaga kerja. Yang kelima ada cara pengupahan. Yang keenam ada cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketujuh ada memberi identitas bagi masyarakat. Nah ya, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang prasekolah sampai jenjang pendidikan tinggi. Misalnya dari TK atau dari PAUD ya sampai dengan perguruan tinggi atau universitas. Baik. Apa ada yang bercita-cita sampai universitas anak-anak? Ada. Semuanya ya, semoga saja nanti suatu saat nanti bisa tercapai. Amin. Nah, ada dalam pendidikan sendiri itu ada 4 fungsi, ada manifest dan fungsi laten ya anak-anak, perlu diketahui. Ada 4 fungsi manifest pendidikan. Yang pertama yaitu mempersiapkan masyarakat untuk bekerja. Yang kedua mengembangkan bakat perseorangan untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat menanamkan keterampilan bagi partisipasi dalam demokrasi. Nah, yang sebaliknya ada fungsi laten nih, yang tidak disadari, seperti mengurangi pengendalian orang tua karena berperan dalam pendidikan formal adalah guru. Yang kedua ada mempertahankan sistem kelas sosial. Sekolah dapat menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial di masyarakat. Yang selanjutnya seperti memperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Nah, yang terakhir anak-anak udah ya, selengkapnya Ibu menjelaskan tentang yang terakhir ini ada lembaga politik. Seperti yang kita ketahui, lembaga yang mengatur kekuasaan dan wewenang pemerintah disebut lembaga politik. Lembaga politik yang berkembang di Indonesia yaitu seperti presiden, wakil presiden, terus MPR, DPR, DPD, pemerintahan daerah seperti DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan partai politik. Seperti politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Nah, selanjutnya itu negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah. Fungsi lembaga politik yaitu memelihara ketertiban dalam negeri seperti biar tidak terjadi konflik ya, khususnya antar wilayah tidak terjadi perang atau konflik. Selanjutnya dalam pemenuhan kebutuhan manusia diperlukan suatu lembaga yang mengatur pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia. Jika tidak, maka kebutuhan manusia diperlukan suatu lembaga yang mengatur pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia.
Jika tidak, maka kehidupan masyarakat akan sulit terkendali dan timbul berbagai masalah kekacauan. Nah, anak-anak masih semangat? Masih. Sudah selesai ya? Iya. Ibu akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran akhir ini. Apa ada yang mau menyimpulkan pembelajarannya? Tidak ada ya. Baik, Ibu simpulkan. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan hidup bersama. Boleh dicatat, Nak, yang mau nyatat. Lembaga sosial terbentuk dari kesimpulan dari pelajaran pagi hari ini. Tidak ada. Baik, Ibu akan membacakan kesimpulannya. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan adanya keteraturan hidup bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri, saling membutuhkan satu sama lainnya, yaitu manusia memiliki naluri dasar melakukan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi anak-anak, agar hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin sebagaimana diharapkan, maka dirumuskan norma-norma dalam masyarakat. Baik, terima kasih sekali sudah mengikuti pelajaran Ibu pada pagi hari ini. Sebelumnya perlu dicatat anak-anak, ada tugas. Atau enggak didengerin ya, jangan sampai lupa. Tugasnya yaitu mencari gambar di internet mengenai contoh dari lembaga sosial. Kemudian ditempel di buku tulis ya, dan dikasih keterangan. Jangan lupa anak-anak, buku tulisnya dikasih nama ya. Ntar dikumpulin ke ketuanya. Nah, udah waktunya 1 minggu ya anak-anak dikumpulin. Baik, terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kedepannya selalu semangat ya untuk belajar, selalu jaga kesehatan, semangat selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi